Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kita memasuki sesi ke-12 bagian kedua. Masih mengenai pertanyaan-pertanyaan agar kita selalu diingatkan mengenai performa tinggi kita, bagaimana mencapai performa tinggi kita. Dan pertanyaan-pertanyaan singkat ini dapat mengingatkanmu untuk membuat kamu lebih produktif, lebih terfokus setiap harinya. Jadi kamu bisa tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, kamu bisa tempel pertanyaan-pertanyaan ini di kantormu, di laptopmu, di handphonemu, di manapun gitu agar kamu bisa melihat ini dengan mudahnya dan kamu teringat dan ketika kamu mungkin santai gitu ya, kamu bisa uh, menanyakan pertanyaan ini secara berkala kepada dirimu sendiri. Dan kita masuk ke pilar kedua yaitu psikologi gitu ya. Nah, ini adalah pilar yang kedua. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kamu harus jawab dan tanyakan pada dirimu sendiri gitu ya setiap harinya secara berkala. Pertama, am I living my truth? Apakah saya hidup berdasarkan kebenaranku gitu. Nah, kebanyakan orang tuh hanya hidup berdasarkan yang namanya mungkin kayak ini ya, gambaran idealis seseorang dari lingkungan sekitar gitu. Terutama sekarang kan sangat-sangat banyak misalnya di dunia sosial media orang-orang yang memperlihatkan namanya kehidupan mereka gitu. Nah, kebanyakan dari orang gitu ya mungkin memperlihatkan hanya sisi positifnya saja, tapi kita tentu tahu gitu ya namanya kehidupan ini akan ada selalu sisi buruknya. Nah, kita harus melihat gitu ya. Terkadang orang-orang menjadi terdilusi untuk selalu memperlihatkan kebaikannya. Nah, hal-hal yang seperti ini gitu akhirnya membuat orang lebih lebih cenderung untuk melakukan hidup yang bukan dirinya sendiri gitu. Oh, nah itulah yang sangat-sangat perlu diperhatikan gitu ya. Oh, misalnya gitu, kita saking ingin terlihat hebatnya gitu ya, mungkin di depan orang gitu kita ingin mempunyai pendapatan yang banyak, kita ingin apa gitu, akhirnya kita ber mempunyai gaya hidup yang uh, lebih tinggi daripada seharusnya, dan hal tersebut tentunya tidak baik gitu ya hanya untuk di depan orang, tapi kenyataannya gitu ya, truthnya gitu, kamu masih belum mampu untuk membiayai gaya hidup tersebut. Nah, hal-hal itu juga perlu dipikirkan gitu. Dan tentunya aja ini tentunya ada psikologi, ini ada tentang kepribadian gitu, dimana kamu misalnya mungkin kamu mempunyai kepribadian seseorang yang senang bersosialisasi gitu, tapi kamu mempunyai pekerjaan yang dimana kamu kurang bersosialisasi gitu ya, atau kamu misalnya diam aja di kantor di depan laptop seperti itu. Nah, itu tentunya juga akan membuat diri kamu gitu ya memperlihatkan mungkin berpengaruh gitu ya terhadap psikologi kamu, karena apa yang kamu kerjakan tidak sesuai dengan kepribadian kamu. Apakah kamu menghidupi kebenaran kamu gitu. Oke, pertanyaan kedua adalah apakah tiga kata yang benar-benar mendefinisikan sebagai diri saya sebagai seseorang gitu, seorang manusia gitu, kepribadian gitu. Dan apakah saya menghidupi kata-kata tersebut? Nah, jadi kita tuliskan tiga kata yang menggambarkan diri kita. Nah, ini adalah kata-kata yang tentu saja gitu ya, yang kita 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 cita-citakan, kita idolakan gitu. Saya seorang yang titik 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 bijaksana, disiplin, misalnya pintar, rajin, bekerja keras. Nah, hal-hal kata-kata tersebut, saya orang yang baik hati, murah hati, rendah hati. Saya orang yang senang berbagi. Hal-hal tersebut kamu bisa tuliskan gitu ya di tiga kata yang menggambarkan diri kamu tuh siapa gitu. Kalau misalnya, oh saya adalah orang yang tentunya gitu, kata-kata ini harus positif gitu ya, jangan negatif gitu. Karena setiap setiap orang pasti ada positif dan negatifnya gitu, tapi ketika kata-kata ini positif gitu dan kita menghidupi
kata-kata tersebut dan berfokus pada kata-kata tersebut, karena ini kita akan tanyakan dan ingatkan pada diri kita setiap harinya gitu. Jadi ketika kita tahu misalnya kita seorang yang bijaksana misalnya gitu ya, nah ketika kita mempunyai masalah kita pasti menyelesaikannya secara perlahan dan bijaksana, tidak terbawa emosi dan amarah gitu ya. Dan kamu harus mencoba untuk selalu menghidupi kata-kata tersebut di dalam kehidupanmu. Oke, dan yang pertanyaan ketiga menutup untuk sesi ini adalah, apakah 3 kata yang seharusnya mendefinisikan bagaimana kamu seharusnya berinteraksi dengan orang lain, dan apakah kamu menghidupi kehidupan tersebut. Nah, jadi ini adalah kata-kata yang menggambarkan ketika kamu di depan orang lain berinteraksi, mengobrol dengan orang lain. Kamu adalah orang yang ramah, murah hati, murah senyum gitu ya, murah hati juga bagus. Saya rendah hati, senang berbagi, senang berbagi ilmu, mendengarkan gitu ya, mendengarkan. Dan menurut saya sih salah satu yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan adalah kamu adalah seorang yang hadir atau presence gitu. Jadi ketika kamu berhubungan dengan orang lain gitu ya, kamu adalah orang yang benar-benar mendengarkan, benar-benar misalnya melihat wajahnya, matanya, dan kamu berfokus gitu ya, pikiran kamu benar-benar lagi dari mendengarkan apa yang mereka katakan, sehingga kamu juga bisa memberikan tanggapan yang benar-benar sesuai dengan apa yang diceritakan oleh teman kamu itu gitu. Dan ini adalah misalnya kamu juga bisa mempunyai gitu ya kata-kata yang lain gitu ya. Saya orang yang misalnya energik gitu ya, dari kata-kata kamu, intonasi kamu gitu, itu benar-benar terlihat apakah kamu seseorang yang energik gitu. Dan tentu saja gitu ya, kebanyakan orang juga gitu ya misalnya bertingkah laku hal-hal seperti ini, seperti mereka misalnya tergantung dari moodnya mereka gitu. Terkadang orang yang misalnya tadinya semangat gitu, awal moodnya lagi nggak bagus gitu, terus dia jadi pendiam gitu. Nah itu juga, ini juga adalah pertanyaan yang akan mengingatkan kamu untuk terus hidup menjadi seseorang yang seharusnya, misalnya seharusnya kamu hidup gitu, dan digambarkan dengan 3 kata-kata tersebut. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.